Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Ia melindungi kita dengan doanya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada umat yang mau pergi berziarah, entah itu ke Holy Land, ke Israel, atau ke Eropa, ke Roma, Lourdes, Fatima, dan lain sebagainya, umat biasanya bertanya kepada saya, Romo Erik, kami mau pergi ziarah. Romo Erik mau minta oleh-oleh apa? Nah, itu sering sekali umat itu selalu bertanya seperti itu. Kalau mereka pergi berziarah, mereka bertanya kepada saya, minta dibawakan oleh-oleh apa dari tempat ziarah mereka. Dan biasanya saya berkata kepada Bapak Ibu itu bahwa saya tidak minta oleh-oleh apapun. Oleh-oleh yang saya harapkan itu hanya satu, doakanlah saya. Jadi nanti Bapak Ibu sesampai di tempat ziarah, dimanapun itu di setiap tempat ziarah, entah itu gereja, entah itu Gua Maria, tolong bawa saya dalam doa, tolong sebut saya di dalam doa-doa Bapak dan Ibu. Itu bagi saya jauh lebih bernilai daripada segala oleh-oleh. Jadi saya tidak minta oleh-oleh, tapi saya minta didoakan di tempat-tempat ziarah yang mereka kunjungi. Dan Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin berkat doa-doa dari banyak umat yang mendoakan saya, khususnya di tempat-tempat, di situs-situs perziarahan, saya merasakan efek yang nyata dari doa-doa umat beriman. Saya merasakan banyak berkat dan rahmat yang boleh saya terima dari doa para umat beriman. Nah, seandainya saya meminta oleh-oleh, misalnya coklat atau makanan ini, minuman itu, saya kira berkatnya, itu tidak ada berkatnya sama sekali. Nah, selesai dimakan langsung habis. Tetapi ketika umat beriman memberi saya doa, membawa saya dalam doa-doa mereka, berkat dan rahmat itu sungguh sangat terasa sekali. Selama di Paroki Tomang ini, saya jarang mengalami sakit penyakit yang berat. Paling-paling hanya batuk pilek saja selama 2,5 tahun di Paroki Tomang ini. Dan juga kehidupan saya dijauhkan dari segala persoalan, dari segala kerumitan, problem yang sulit-sulit, sehingga hidup saya ini bisa berlangsung dengan mulus, dengan nyaman, jauh dari segala persoalan. Saya yakin itu semua berkat doa dari Bapak dan Ibu yang mengasihi saya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan rasa sukanya kepada anak-anak. Tuhan Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di sorga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Jadi Tuhan Yesus dengan sabdanya ini menunjukkan rasa sukanya kepada anak-anak kecil, sehingga ia melarang orang dewasa itu mengganggu mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mengapa orang dewasa tidak boleh menyakiti dan mengganggu anak-anak? Karena anak-anak ini memiliki malaikat di sorga, dan malaikat-malaikat itu selalu memandang wajah Bapa yang di sorga. Apa maksudnya para malaikat ini
selalu memandang wajah Bapa di sorga, ya. Dalam pemikiran orang Yahudi, memandang wajah Tuhan atau memandang wajah Allah itu artinya mendoakan, ya. Jadi itulah maksudnya, ya. Tuhan Yesus memperingatkan kita orang dewasa ini jangan suka mengganggu, menyakiti atau mempengaruhi anak-anak kecil, ya, dengan pengaruh yang jelek-jelek atau yang buruk-buruk, ya. Hati-hati, ya, karena anak-anak kecil ini disukai oleh para malaikat, dan para malaikat ini selalu memandang wajah Bapa, artinya para malaikat ini selalu mendoakan anak-anak ini, ya. Saya membayangkan kalau saya ini selalu sehat, dijauhkan dari segala problem dalam kehidupan ini berkat doa dari umat beriman, ya, dari Bapak Ibu umat Paroki Tomang. Nah, apalagi anak-anak ini, ya, anak-anak di Paroki Tomang ini yang selalu didoakan oleh para malaikat. Wah, tentu efeknya jauh lebih dahsyat, ya. Doa dari malaikat dibandingkan doa dari manusia, tentu doa dari malaikat ini efeknya sungguh luar biasa, ya. Dan mengapa Tuhan Yesus itu suka dengan anak-anak, ya, dengan anak-anak kecil? Nah, kebetulan Injil hari ini sama dengan Injil kemarin, ya, hari Rabu, sama persis, ya. Maka kemarin saya sudah menjelaskan mengapa Tuhan itu sangat berkenan kepada anak-anak. Karena anak-anak itu hatinya bersih, ya. Anak-anak itu hatinya suci, bening, jernih, dan seringkali berbeda dengan hati orang dewasa, ya, seperti kita ini, ya. Orang dewasa ini hatinya selalu dipenuhi dengan rasa curiga, benci, dendam, ya. Segala hal yang buruk ada di dalam hati orang dewasa. Tetapi anak kecil hatinya selalu bening, jernih, dan suci. Itulah mengapa Tuhan itu, ya, Tuhan Yesus ini sangat mengasihi anak-anak kecil karena hatinya yang bersih. Dan bukan hanya Tuhan Yesus yang menyukai mereka, tetapi juga para malaikat sangat mengasihi anak-anak kecil dan selalu setia mendoakan mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita semua juga ingin, ya, seperti anak-anak itu, ya. Kita dulu juga pernah jadi anak-anak, ya, pernah jadi anak-anak kecil yang hatinya bersih, yang hatinya jauh dari segala hal yang jahat, dan kemudian, ya, para malaikat boleh mendoakan kita, ya, di hadapan Allah. Tentu kita juga ingin seperti itu. Maka di hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini secara khusus kita memperingati peringatan para malaikat pelindung, ya. Kita semua, setiap kita punya satu malaikat pelindung, ya. Dan malaikat pelindung ini dia bisa suka atau tidak suka dengan kita, ya, tergantung dari hati kita, ya. Kalau hati kita ini bersih, jernih, suci, bebas dari segala hal yang jahat dan buruk, tentu para malaikat pelindung kita ini suka dengan kita, ya. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, dendam, kejahatan, tentu malaikat pelindung kita tidak suka dengan kita, ya. Dan tidak pernah memandang wajah Bapa, ya, artinya mendoakan kita, ya. Maka marilah Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang istimewa ini, peringatan para malaikat pelindung, mari kita senangkan hati malaikat pelindung kita dengan senantiasa menjaga kebeningan, kebersihan, kesucian hati kita, dan semoga malaikat pelindung yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga kita senantiasa mendoakan kita di hadapan Bapa, dan hidup kita pun akhirnya boleh dipenuhi dengan segala berkat, rahmat yang melimpah, dan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati.